Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'duh. Alhamdulillah, channel Madura pada kesempatan kali ini akan membahas seputar IAS. Mudah-mudahan IAS wabil khusus Sampang oleh Allah diberikan kesuksesan dunia sampai nanti di akhirat. Alhamdulillah, di depan saya ini, di pinggir saya ada Ketua IAS Sampang. Beliau Kiai Imam Al-Ghazi. Ini menjabat Ketua IAS kurang lebih sekitar 3 periode. Periode mangken gimana? 3 periode. Untuk sekarang saya bukan Ketua IAS tapi PLT. Untuk periode yang akan datang, tapi itu pun belum tentu, cuman PLT saja. Nanti kan akan diangkat menjadi Ketua IAS lagi. Itu keputusannya di majelis keluarga. Sebagaimana muswil kemarin, ini dari beliau, majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri itu lebih mengarah kepada beliau. Pemirsa, luar biasa ini. Mungkin langsung saja kita ngobrol-ngobrol santai. Ini pakai bahasa Madura Sawas. Pakai bahasa Madura Sawas karena ini channel lah Lurah Madura. Pertanyaan pertama mungkin terkait selama ajunan tetih Ketua IAS selama bade Sampang Kak Dinto. Mungkin kan pasti beda pengalaman pahit dan pengalaman manisnya. Mungkin sedikit ceritakan bagaimana menjabat sebagai Ketua IAS Sampang Kak Dinto. Pengalaman pahit dan manisnya, mungkin silakan cerita Kak Dinto. Menurut saya itu untuk ngabdi pada IAS itu ya memang ada pahit manisnya, tapi setelah terhimpun semua itu jadi manis semua. Karena kita itu kan mengabdi ke masyayikh, mengabdi ke Pondok Pesantren Sidogiri. Jadi semuanya senang-senang saja, happy, dan dijalani, dinikmati dengan senang. Berarti saya sedejah nih sebelum pengalaman pahitnya nih, manis sedejah Kak Dinto. Kesimpulannya nyaman saja. Walaupun di situ ada kan pasti beda jerih payahnya kan di situ kan. Tangki nyaman lah perjuangan kan, pasti mungkin sedikit pengalaman pahit mungkin. Yang saya rasakan nyaman semuanya, manis semua. Ada pengalaman, ada pahit sekali. Ya kesimpulannya jadi terhimpun manis. Berarti beliau tidak sanggup untuk menceritakan pengalaman pahitnya karena Malaysia itu juga itu. Kemudian kapan terbentuknya IAS itu? Sampai sekarang kan luar biasa IAS itu. IAS ini sekarang mendunia, bahkan di Malaysia, di Arab. Ini ada pengurus IAS-nya juga. Ini mungkin kapan dilahirkannya IAS terus sampai sekarang, kemudian sampai luar biasanya merambat ke berbagai daerah sampai keluar dari daerah Indonesia. Kapan itu mungkin? Kalau informasi saya beredar dari teman-teman yang sudah ada di IAS yang terdahulu. Jadi awalnya memang Cakanca alumni bentuk secara sendiri-sendiri, salah-salah. Belum resmi yang lebih dah perkumpulan alumni. Kemudian seingat saya tahun 2001 itu diresmikan itu, atau kalau tahun hijriahnya 1422, tanggal 15 Sya'ban 1422 atau 1 November 2001 itu baru diresmikan IAS itu. Terus sampai merembet ke daerah Kak Dinto kapan? Sampai ke Sampang, ke berbagai wilayah itu. Artinya sampai besar seperti sekarang itu. Itu berjalan alami saja. Jadi misalnya sesuai ADART, asalkan sampai 25 anggota itu sudah bisa mendirikan, sudah bisa diresmikan organisasi IAS-nya di wilayah itu. Di kegiatan IAS ini Kak, apa saja yang ada di dalamnya itu? Mungkin sedikit dicerahkan ke kita. Kalau di IAS-nya itu tentunya
ada 4 divisi itu yang bergerak di IAS. Jadi ada divisi dakwah sosial, Oke. terus ada divisi pendidikan dan pelatihan, Oke. kemudian ada divisi ekonomi bisnis yang disingkat dengan Oke. EKBIS, kemudian ada divisi hukum. Oke. Nah, jadi itu yang bergerak. Dalam berbagai di bidang-bidang itu ada ketuanya masing-masing. Ada ketua divisi, jadi walaupun di kepengurusan, jadi kan lemak pengurus inti. Oke. Itu misalnya seperti wakil 1 itu membawahi 2 divisi, bagian diklat pendidikan dan pelatihan dan bagian dakwah sosial atau Oke. daksos. Terus bagian hukum kan itu katin apa? Bagian hukum di bawahnya waka 2 Oke. atau wakil 2 itu bagian ekonomi bisnis yang menjalankan roda ekonomi. Kemudian ada hukum. Oke. Hukum itu ada hukum syar'i, ada hukum apa itu? Hukum negara kalau tidak salah. Oke. Oke. Kemudian gula pernah merang teki jareng nyaman rang merang. Jepon IAS itu saking the bestnya di keorganisasiannya itu sebenarnya pada sebagian aliansi kada ingin meniru Jepon leres napa punten kan itu. Ya tidak tahu kalau itu kan organisasi Kegiatannya. peniru kegiatan Sidogiri kami tidak tahu. Sejelas kami di organisasi IAS atau Ikatan Alumni Santri Sidogiri itu menjalankan ya sesuai dengan perintah dari atas. Oke. Dan sesuai dengan programnya apa kita jalankan, yang penting itu. Oke. Perkara ada dari organisasi luar terinspirasi dari kegiatannya ya nggak Oke. apa-apa gitu. Alhamdulillah. Nek untuk Jepon gula penarang merang manabi pada sebagian orang yang teromong ke Sidogiri Jepon manabi tak ngaku biaya masuk ke Sidogiri di bagian dan sus napa Jepon? Oh Oke. itu melalui LAS Sidogiri. Oh, melalui LAS. Jadi organisasi Sidogiri itu kan tidak hanya IAS tapi ada LAS Lembaga Amil Zakat Oke. Sidogiri. Di Sampang itu juga ada LAS cabang Sampang. Jadi bagian para duafa terus yatama biasanya kalau memang tidak mampu Oke. itu bisa dibiayai oleh LAS, dan itu tidak harus ada di Sidogiri, dimanapun bisa mondok di mana dibiayai oleh LAS Sidogiri. Itu di bawah naungan ajunan apa caranya daftar Kak Dinto? Karena kan sebenarnya kan banyak songkun seteromon juga ke Sidogiri padahal dirinya itu tak mampu Kak Dinto. Katin apa cara mudahnya untuk masuk ke Sidogiri? Karena menghubungi LAS Sidogiri. Oke. Atau ada sebagian yang menghubungi IAS dulu kemudian dihubungkan ke LAS Sidogiri. Oke. Untuk lebih kembang mungkin langsung hubungi sampean bisa nih Kak Dinto. Bisa juga tinggal dihubungkan ini menghubungi ke IAS karena IAS itu kalau secara organisasinya Sidogiri yang ada di wilayah atau yang ada di daerah itu kan sebagai rentuan organisasi. Oke. Jadi yang bisa menyatukan seluruh organisasi atau instansinya Sidogiri yang ada di wilayah itu dengan IAS. Jadi kita bisa terkoneksi atau hubung dengan sebagian organisasi miliknya Pondok Pesantren Sidogiri. Mungkin pada syarat dan ketentuan yang berlaku di situ cara daftar Kak Dinto. Apa harus tinggal apa? Iya, jadi dia itu membawa surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Jadi itu ya betul-betul tidak mampu. Itu pun juga melihat kemampuan LAS, karena sekarang ini kalau tidak salah ada 26 anak didik yang yang dibiayai oleh LAS. Itu pun biayanya juga besar. Jadi kalau 26 ya, kalau 600 kali 26 per bulan. Banyak ya. Banyak. Oke. Kemudian selanjutnya Kak Dinto, visi misi IAS Kak Dinto katin apa? Wabil khusus Sampang.
saya melihat di kegiatan Sampang itu sekarang menjadi teladan bagi sebagian pengurus IAS yang lain. Cuma dengar-dengar Tengki Beni pas, tanpa merendahkan pengurus IAS yang lain, tapi dengar-dengarnya bahkan ketua IAS Sampang itu mendapatkan apresiasi dari Majelis Warga Sidogiri tahun kemarin. Itu visi misinya ke Tinapa, kemudian khususnya di daerah Sampang. Kalau visi misinya ya sesuai dengan visi misi Pondok Pesantren Sidogiri, menjadikan hamba Allah yang ibadillahi sholihin. Cuman itu saja. Kemudian kita mengabdi sepenuhnya kepada masyayikh, kepada Pondok Pesantren Sidogiri. Di sana otomatis sekaligus hikmah lil ummah, mengabdi kepada masyarakat. Jadi itu. Jadi sama dengan yang adik-adik artis, semuanya sama, tidak ada bedanya, saya kira gitu. Cuman saya lakukan kadang harus demikian misalnya, ya kita kerjakan demikian. Kalau tujuannya sama, visi misinya sama. Untuk di Sampang Kak Dinto, kenapa kok begitu dapat pujian, dapat apresiasi dari Majelis Keluarga nih Kak? Mungkin apa riyadhah dari ajunan mungkin? Saya kira enggak. Yang saya tahu itu boleh pernah rame-rame tahun-tahun kemarin. Apa ya? Enggak ada, biasa-biasa saja. Jadi apa apresiasi apa, wong tugasnya kita sama semuanya. Jadi saya kira semua organisasi IAS yang ada di wilayah atau di perkabupaten di seluruh Indonesia dan juga yang ada di luar negeri, ya kerjanya sama. Tidak ada perlakuan khusus dari Majelis Keluarga atau dari pengurus pondok ke alumni atau ke organisasi IAS yang ada di wilayah. Berarti pada setuju Tengki, artinya visi misinya sama dengan yang ada di pusat. Kemudian tidak ada ketetapan khusus kalau Sampang harus dispesialkan, kalau di Pamekasan enggak. Berarti sama rata berarti Tengki. Sama. Mungkin pesan-pesan mungkin ada ke bagian khususnya kepada Aben Kak Dinto, kaum milenial untuk sekarang kan sangat penting sekali dakwah dalam bidang channel, dalam bidang medsos lah istilahnya. Itu kan sangat penting zaman semakin. Itu mungkin pesan-pesannya bagaimana? Kalau untuk di medsos yang penting kita bagikan atau share atau sampaikan ke masyarakat yang benar-benar saja, yang sesuai dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat di pondok pesantren, tanpa menyinggung atau merendahkan yang lain. Itu yang penting, itu saja gitu. Jadi menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah didapat di pesantren sesuai yang ada di pesantren. Nika penting bagi santri. Kenapa nih bagi ajunan terkait santri dakwah ke milenial Kak Dinto? Iya juga semuanya dakwah sesuai dengan posisinya masing-masing sangat penting. Artinya kita dimanapun posisinya, baik di kaum milenial atau kaum posepo, di bawah, semuanya penting, semuanya untuk kita menyampaikan dakwah ini kepada masyarakat. Terakhir Kak Dinto, ajunan kan menjabat sebagai ketua IAS sekaligus ketua koordinator. Jika pastinya kan berat bagi Gulo TV mengemban dua amanah yang sangat luar biasa besarnya ini. Bagi Gulo kan sangat berat. Ajunan nekuk prinsip napa gitu kok begitu terus berkomitmen, kemudian terus khidmah kepada masyayikh, khidmah kepada itu. Ajunan nekuk komitmen napa sih terus semangat dalam menikah? Sebetulnya kita itu dalam setiap hari punya tugas juga 5 kali dalam sehari semalam, yang disebut sholat 5 waktu. Itu sholat 5 waktu kalau kita pikir berat, kan kemarin sekecil aki ya hojong kemarin hojong asar, kemarin hojong sopu, kemarin hojong duhur. Kalau dipikir ya berat gitu. Tapi kalau kita jalankan apa saja dan berapapun dan seperti apapun tugas kita, tidak berat, kita happy saja, senang. Kemudian kita di jalur mana kan gitu kan? Di jalur mana? Kita ada di jalur Sidogiri. Sudah di jalur yang pas, yang benar. Kenapa kita harus mikir yang lain-lain?
Kan happy saja, senang saja kita laksanakan ya, mengabdi kepada masyayikh ya senang. Enggak, bahkan kita memberi efek puas gitu. Puas kita kesokan nih bi masyayikh, bi ruku kesokan nih itu. Kemudian kita beri tugas itu sadar ruku ya senang saja, terus kita jalankan seperti yang guru-guru kita perintah itu. Berarti anjuran Kak Rinto ketika diberi tugas sebesar apapun dari Sidogiri sangat merasa senang. Seumpama sampean diangkat sebagai ketua IAS atau ketua koordinator sampai kiamat siap nih katanya. Selagi masyayikh kesokan itu ya siap aja. Siap, prinsip saya dulu saya mondok Sidogiri karena saya butuh Sidogiri. Terus sekarang Sidogiri menyuruh saya, apa kita mau menolak kan? Enggak kan? Mereka mungkin penting bagi sebagai alumni kan. Makanya kita akan happy saja. Pas orang melarang kan mereka kan betul sadar jawaban di santri Sidogiri membutuhkan Sidogiri, sekarang dibutuhkan oleh Sidogiri harus taatin, jalanin, intinya kan sekali itu. Oke, matur sakalangkung sebanyak atas penyampaian terkait IAS mobil khusus di Sampang. Mudah-mudahan IAS Sampang khususnya dan semua IAS-IAS yang lain oleh Allah diberikan kesuksesan, bisa bersama rombongan masyayikh Sidogiri dunia sampai nanti di akhirat. Oh iya, terakhir yang paling penting ada doa masyayikh kepada kita semuanya alumni dan yang membantu perjuangan Pondok Pesantren Sidogiri. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Itu yang juga menjadi penyemangat kita berkhidmah kepada Pondok Pesantren Sidogiri. Khususnya khidmah ke Sidogiri. Yang berkhidmah membantu Pondok Pesantren Sidogiri. Perjuangan Pondok Pesantren. Semua khidmah nih seperti ngajar masuk. Iya, termasuk. Koperasi masuk. Semua khidmah. Tidak ada koyitnya itu. Mudah-mudahan katanya apa? Mudah-mudahan yang membantu Sidogiri, saya doakan anaknya menjadi anak yang soleh. Ini ke dauhnya Pak Syar. Dauhnya Ki Haji Nawawi Abdul Jalil. Termasuk kemarin. Allah. Jadi secara orang saya membantu di kegiatan Sidogiri dari mengajar atau yang semuanya didoakan sama Kiai Nawawi, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh solehah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh solehah. Kita sebagai hamba yang min ibadillahis sholihin bersama beliau nanti di dunia sampai nanti di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih atas semua penyampaiannya. Benih kesebung ongkos saya karena ki anyar-anyar kini. Oke, ongkos tidak apa. Eki sekalian tuh dari channel Lora Madura, doanya untuk channel Lora Madura. Semoga channel Lora Madura semakin bagus, semakin banyak subscribernya. Amin, amin. Sekitar subscriber segera subscribe. Yang terpenting menjadi channel dakwah untuk agama Islam. Amin, 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 amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.